Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran pendidikan tauhid atau akidah. Dan kita sekarang telah masuk pada pelajaran yang kedua. Baik, pada pelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang mengimani rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan mengimani rububiyahnya saja, ya? Maka untuk mengetahuinya silahkan simak video berikut ini sampai akhir. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Perhatikan artinya. Jika kamu telah mengetahui bahwa syirik apabila mencampuri suatu ibadah akan berakibat merusak ibadah itu. Ya, jika kalian beribadah kemudian ada kesyirikannya di dalam, ya maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah tapi terikut juga kepada selain Allah. Ya, maka yakin saja bahwa ibadah kita telah rusak. Ya, telah rusak. Ya. Dan juga menggugurkan amalannya, ya. Jadi kesyirikan itu menggugurkan amalan ibadah yang telah kita lakukan. Misalnya kita sholat tapi melakukan kesyirikan juga, maka amalan sholat kita gugur, ya. Kemudian dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, ya. Bayangkan pelaku kesyirikan itu kekal di dalam neraka, ya. Dan kamu tahu bahwa perkara terpenting bagimu adalah mengetahui hal itu, ya, mengetahui kesyirikan, bahwa kesyirikan itu bisa merusak ibadah, menggugurkan amalannya dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting, ya. Kenapa? Agar kita bisa terlepas dari jerat ini. Ya, karena itu Asy-Syaikh berdoa semoga Allah melepaskanmu dari jerat ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah yang telah berfirman tentang dosa kesyirikan, ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang di bawah syirik, maksudnya dosa yang lebih ringan dari kesyirikan, bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, ini Allah sendiri yang berfirman bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Itu sebabnya maka pelakunya boleh kekal di dalam neraka karena tidak ada ampunan baginya, ya. Baik. Caranya,
Ya, maksudnya cara mengetahui hal ini, ya, mengenali bagaimana bahayanya kesyirikan ini, caranya itu dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Ya, apa saja itu kaidahnya? Perhatikan di sini Asy-Syaikh berkata, al-qaidatul ula, ya, an ta'lama anna kuffaral lazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, ya, wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Perhatikan artinya. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata, ya, perhatikan, ini orang kafir dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Ya, dan engkau telah tahu pula bahwa pengakuan mereka terhadap hal itu belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Jadi dia sudah akui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta mengaturnya. Ya, tetapi ketahuilah bahwa itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang mana rububiyah, ya, mengimani rububiyah itulah ketika kita mengimani, mempercayai bahwa Allah adalah zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta, maka itu berarti kita telah percaya bahwa kita telah mengimani rububiyahnya Allah. Itu yang dimaksud mengimani rububiyah. Ya, perhatikan ya. Jadi mengimani rububiyahnya saja, ya, ini belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, ya, dari Quran surah Yunus ayat 31. Perhatikan, katakanlah di situ, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ini orang kafir ditanya, ya. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Kemudian, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang kafir itu akan menjawab, Allah. Orang kafir ini yang menjawab bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, mereka jawab Allah. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maka jawabannya Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka juga menjawab Allah. Ya, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa beriman kepada rububiyahnya Allah saja, ya, maksudnya percaya, yakin bahwa Allah yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta itu tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, tidak cukup. Ya, ini harus dipahami dengan baik, ya. Harus dipahami dengan baik. Karena
hal ini adalah amat penting ya. Jangan sampai kita terjerat di dalamnya ya. Kita menganggap bahwa kita telah beriman kepada Allah, tapi ternyata hanya rububiyahnya saja. Dan ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, baik. Ya, saya rasa cukup. Ya, dan di situ ada kegiatan murid yang bisa anak-anakku sekalian kerjakan, yang ada di halaman 19 dan halaman 20. Ya, kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ya, untuk uji kompetensi itu tidak usah dikerjakan. Ya, baik, jadi hanya 3 nomor saja. Baik, saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.